Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fadilah dari Prodi PGSD kelas 3C. NIM A5101900105. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai hmm, masalah fisik anak. Saya akan memberikan contoh anak stunting atau cebol. Untuk stunting dan cebol ini memiliki sedikit perbedaan. Kalau untuk stunting ini dia mengalami masalah pada pertumbuhan saat masih balita. Sedangkan kalau cebol ini dia kelainan genetik atau turunan dari kedua orang tuanya. Bisa dari ayah ataupun ibu ataupun dari keduanya. Untuk ciri-ciri anak yang mengalami stunting adalah tubuh relatif berukuran normal, lengan dan kaki yang pendek dan tidak proporsional, ukuran jari pendek, pergerakan pada siku tengah terbatas, kepala yang besar dan tidak proporsional, jadi kepala dan anggota tubuh lainnya tidak proporsional. Contohnya kepala ukurannya normal melainkan tetapi tubuhnya berukuran kecil, sehingga jika dilihat si anak mempunyai ukuran tubuh yang kurang proporsional. Terus selanjutnya dahi menonjol atau jenong dan tulang hidung seolah datar atau pesek, sehingga jadi si anak itu memiliki ukuran kepala yang menonjol di bagian dahi sehingga terlihat sangat kurang proporsional atau tidak proporsional. Selanjutnya kaki yang membengkok. Jadi mempunyai kaki itu bengkok seperti berbentuk X ataupun berbentuk O. Dan untuk anak yang memiliki kaki berbentuk X atau O ini mengalami kecenderungan untuk pertumbuhannya terhambat. Selanjutnya berkurangnya mobilitas pada sendi siku. Untuk gejala ini adalah kondisi kelainan yang bisa muncul saat bayi lahir maupun di usia dini. Gejala ini profesional dapat membatasi tumbuh kembang tubuh si kecil secara keseluruhan. Ya, untuk selanjutnya karakteristik. Untuk karakteristik anak yang mengidap stunting atau cebol adalah memiliki ukuran lengan, kaki, badan, dan kepala yang kecil atau tidak proporsional. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, jadi anak yang mengalami stunting atau cebol ini mengalami kendala pada pertumbuhan tulang karena banyak faktor seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada faktor genetik dan non genetik. Untuk ukuran kaki, anak ini mengalami ukuran yang pendek sehingga saat anak bertumbuh usianya, namun untuk tulangnya tidak tumbuh secara optimal, dan juga pada lengan dan bagian yang lainnya yang mengalami stunting atau kendala pertumbuhan tulangnya. Ya, sikap. Berikut ini adalah sikap orang tua dalam menghadapi anak yang mengalami mengidap stunting atau cebol. Orang tua sebaiknya selalu mengawasi atau memperhatikan anak tersebut karena anak tersebut mengalami kendala dalam beraktivitas. Karena memiliki ukuran yang relatif kecil atau cebol, anak jadi tidak bisa beraktivitas normal seperti anak yang lainnya. Seperti anak tidak bisa mengambil barang yang berada di tempat yang lebih tinggi. Jadi anak perlu bantuan dari orang lain. Apabila di rumah, maka orang tua seharusnya lebih memperhatikan anak apabila anak sedang membutuhkan atau memerlukan bantuan dari orang lain. Selanjutnya, sikap guru. Sikap guru saat menghadapi siswa yang mengalami stunting atau cebol, guru juga harus selalu lebih memperhatikan anak yang mengidap kelainan-kelainan tertentu karena anak-anak tersebut harus mendapatkan pengawasan khusus seperti memberikan motivasi, dorongan yang lebih karena anak yang mengidap penyakit tertentu cenderung memiliki mental atau jiwa sosialnya berkurang karena dia merasa dirinya itu berbeda dari teman-teman yang lain.
Jadi guru di sini sangat berpengaruh untuk memberikan motivasi atau memberikan support kepada anak supaya tidak jatuh mental atau down. Dan untuk selanjutnya, sikap teman-teman di sekitar. Teman-teman di sekitar sini juga harus tidak membuli atau mengejek teman-teman yang lainnya. Jadi teman-teman di sini seharusnya menolong atau melengkapi kekurangan dari teman yang mengalami stunting, karena anak yang mengalami stunting memiliki keterbatasan dalam beraktivitas, seperti halnya dalam bermain. Dalam bermain, banyak permainan yang mengandalkan tinggi badan, seperti permainan sepak bola, bola voli, dan lainnya. Jadi anak yang mengidap permainan ini cenderung tidak bisa beraktivitas seperti anak-anak yang lain. Jadi untuk teman-teman yang lainnya seharusnya memberikan support atau bantuan dengan anak-anak yang mengalami kekurangan atau mengidap gangguan pertumbuhan. Untuk faktor penyebab kelainan stunting ini ada beberapa opsi, yaitu dari faktor genetik. Dari faktor genetik ini bisa diturunkan dari kedua orang tua, yaitu bisa dari ayah ataupun dari ibu. Jadi kelainan ini diteruskan melalui gen, sehingga anak meniru kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya. Dan untuk faktor selanjutnya yaitu faktor non-genetik. Faktor non-genetik ini dipengaruhi dari beberapa pengaruh, yaitu kurangnya ASI. Jadi kebanyakan orang tua yang kurang memberikan ASI kepada anaknya, sehingga nutrisi dari ASI yang diperoleh oleh anak kurang, sehingga menghambat pertumbuhan tulang dari anak, sehingga anak mengalami kendala pada pertumbuhan seperti stunting. Jadi untuk pertumbuhan tulang mengalami hambatan, jadi tidak bisa tumbuh secara normal pada anak-anak lainnya. Untuk selanjutnya, kurangnya protein, sehingga saat anak sudah mulai bisa memakan makanan atau bubur atau makanan yang masih halus, namun orang tua tidak memberikan protein yang cukup atau nutrisi yang cukup, sehingga pertumbuhan anak mengalami hambatan atau terkendala, sehingga untuk pertumbuhan tulangnya juga mengalami hambatan, sehingga untuk tulang tidak bisa berkembang seperti layaknya balita-balita yang lainnya yang mengalami asupan nutrisi dan protein yang cukup. Untuk selanjutnya, penyakit infeksi. Jadi untuk anak yang pernah mengalami suatu penyakit atau infeksi penyakit dan dia mengalami itu cukup parah, sehingga dapat mengganggu tumbuh kembang anak, sehingga tulang tidak bisa berkembang seperti anak-anak normal lainnya. Dan yang terakhir, kurang berolahraga. Ini banyak terjadi kepada anak-anak yang usia menuju remaja. Mereka kurang berolahraga, cenderung sekarang itu bermainan gadget, sehingga tidak mau berolahraga dan dapat mengganggu pertumbuhan tulang si anak. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salahnya atau kurangnya, saya minta maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.